Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana, nomor pokok mahasiswi 197510449. Program studi D3 Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembiayaan UMKM. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pembiayaan, di mana pembiayaan itu merupakan dukungan yang berupa pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset, dan juga jasa tertentu yang mekanismenya melibatkan ketiga pihak. Nah, di antara pihak itu yang pertama itu adalah pihak pemberi pendanaan. Kemudian yang kedua itu adalah pihak penyediaan barang, aset, jasa. Pihak yang terakhir itu adalah pihak yang memanfaatkan dari barang, aset, dan juga jasa tersebut. Sedangkan pembiayaan UMKM adalah bantuan modal yang diberikan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan juga menengah yang memenuhi definisi kriteria usaha kecil dan juga menengah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kapan pembiayaan usaha itu dibutuhkan. Nah, jadi usaha pembiayaan itu dibutuhkan pada, yang pertama itu adalah awal memulai usaha. Jadi pada saat awal pemulaian usaha, pembiayaan itu sangat dibutuhkan bagi pengusaha. Yang kedua itu pada saat pengembangan usaha. Dan yang ketiga, ketika ada kesulitan keuangan. Jadi ketika dalam usaha tersebut memiliki kesulitan dalam pembiayaan, mereka membutuhkan pembiayaan. Selanjutnya yang itu mengenai kegunaan pembiayaan. Jadi apa sih gunanya pembiayaan itu? Jadi yang pertama itu adalah gunanya sebagai modal kerja, di mana modal kerja itu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah investasi, kegunaannya sebagai investasi, di mana berupa alat produksi, peralatan, tempat usaha, dan lain-lain. Intinya, itu berupa aktiva tetap yang memiliki umur di atas 1 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai permasalahan UMKM dalam permodalan. Jadi, yang pertama itu adalah pertanyaan mendasar, di mana akses terhadap sumber permodalan atau semangat kewirausahaan, yaitu meliputi keuntungan usaha habis untuk kebutuhan konsumtif. Yang kedua itu modal usaha digunakan bukan untuk keperluan usaha. Dan yang terakhir itu tidak berani berhutang. Selanjutnya itu adalah kendala akses sumber permodalan, di mana meliputi kelayakan usaha, agunan, dan juga legalitas usaha. Selanjutnya, bagaimana sih cara atau strategi untuk mendapatkan permodalan tersebut? Jadi strategi yang dapat kita lakukan agar kita mendapatkan permodalan, yang pertama, kita harus mengawali usaha dengan modal sendiri ataupun modal keluarga untuk meminimalkan resiko. Kemudian yang kedua, kita harus memanfaatkan legalitas usaha, di mana hampir semua sumber pembiayaan itu mensyaratkan legalitas usaha. Yang ketiga adalah kita harus membuat rencana bisnis. Ya, walaupun sederhana, namun hal ini sangat penting untuk meyakinkan pemilik modal di saat kita mengajukan permodalan. Selanjutnya, bagaimana cara UMKM bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah? Nah, jadi untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, pelaku UMKM itu harus memenuhi sejumlah persyaratan, di mana persyaratan tersebut diantaranya yang pertama adalah harus warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua memiliki KTP elektronik. Yang ketiga memiliki usaha yang dibuktikan dengan surat atau usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya. Yang keempat adalah bukan ASN, bukan anggota Polri ataupun TNI, dan juga bukan karyawan BUMN atau BUMD. Dan yang terakhir adalah tidak sedang menerima kredit usaha rakyat KUR. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.